Bener ini. Ini orang tua sudah tidak punya duit dan tidak punya energi untuk menularkan spiritnya. Mbok ya orang tua bilang begini, ndak apa-apa nak, hutang saya masih banyak, tapi Gusti Allah ku sugih. Gusti Allah sugih. Aku nak tak maca Quran, tak maca sholawat nak, aku tak sujud sing suwe nak tengah wengi, ya. Aku jaluk nang Gusti Allah. Apa nanti keajaiban dari Allah, biar Allah yang ngatur, tidak usah saya nak. Kau itu memang anakku, tapi kamu itu miliknya Allah nak. Tidak mungkin Allah melahirkan kamu lalu menyengsarakan kamu nak. Kamu ini ditangisi, dilus gini nih. Kamu itu calon anak besar nak. Subhanallah. Anaknya kan bangga tak bu? Subhanallah. Lah itu namanya, ini yang saya katakan, Bapak Ibu sekalian, ulangi saya ya, ulangi saya bu ya. Jika kamu tidak memiliki sesuatu yang mahal untuk diberikan kepada ananda, berikanlah kepadanya yang termahal untuk masa depannya, yaitu semangat untuk berjuang. Wah. Ibu mungkin tidak punya duit, tidak punya apa-apa. Ibu bapak masih punya sesuatu yang paling mahal, yaitu namanya semangat. Lalu yang orang tua tadi itu sudah miskin ekonomi, miskin semangat. Ibu bapak sekalian, kita ini makhluknya Allah, ibu bapak. Kita tidak mengerti kadang-kadang seperti apa nanti yang diberikan Allah kepada kita. Ini termasuk masalah yang gaib. Mohon maaf ibu, 3 tahun yang lalu saya ceramah di sini, betul Pak Ghazali? 3 tahun yang lalu saya ceramah di sini. Saya mengatakan siapa yang ingin kuliah walaupun orang tuanya tidak mampu, saya Pak. Ayo kita amini bersama. Gitu. Ternyata anak itu sekarang ini sudah semester 6 dari sini, dari SMA 11 ini. Dari mana biayanya? Allah Maha tahu tentang kegelisahan dia. Doanya anak-anak yang di sini itu dikabulkan Allah, dia dapat beasiswa dari Departemen Sosial. Loh, kan enggak di luar dugaan. Anak saya itu enggak seberapa pinter. Loh, ternyata ada beasiswa untuk pemain voli terbaik loh, beasiswa lagi. Jadi tanamkanlah semangat. Ojo ngene, mbok yo ngoco po, raimu ku ngoco sik. Sopo bapakmu? Bapakmu dodol banyu ae kaya kepengin kuliah nang UI, kepengin kuliah nang apa mau? Bridge mau apa? Apa mau? Bridge mau apa iku mau? Cambridge. Mbokmu gak ngerti bridge ku apa? Masya Allah. Katakan la tahzan, ayo. Innallaha ma'ana. Baik. Nanti tolong anak-anak sekalian itu ditulis ya nak ya, ditulis kemudian ditempelkan di tembok. Ditempelkan di mana? Di tembok. Nanti kalau ibu memulai cemas, lah ya nak, ujian iki engko iso to gak awakmu? Tangane ibumu tarikin. Tangane ibumu tarik. Bu, waca Bu. Waca dhewe Bu. La tahzan innallaha ya nak. Bagus. Ibu bapak kalau sudah mulai melihat anaknya gelisah, enggak punya nafsu makan, susah tidur menghadapi ujian nasional, ditarik tangannya. Waca nak. Ibumu isih urip nak. Dongane ibumu ngono mandi nak. Bapakmu isih urip nak. Nek bapakmu wis mati pun tak kandhanane nak kuburan nak. Bener Pak. Tak dongakno. Guru-gurumu iku wong mulya kabeh nak. Iku ndongakno kamu. Masa doanya orang sekian banyak itu tidak didengar Allah nak? Berangkat nak sekolah. Lah, semangat. Tapi nek ngene,
Anak jenengan mau berangkat ngajak itu ujian terus nang berangkat nak. Iya Ustaz dongakno nak. Mas anak yo. Iya Bu. Loh, ini namanya memberangkatkan anak dalam kesedihan. Itu menurunkan otaknya. Sing garap ngene. Mbok dongakno aku mak yo. Ngene terus saya. Baik, la tahzan innallaha ma'ana. Mantap, luar biasa. Hadirin sekalian, ini khataman Al-Qur'an. Tapi sebelum saya melanjutkan ceramah, saya tadi memanggil Ibu Kepala Sekolah, manggil Wakapolsek, memanggil komite, memanggil Bapak, memanggil Ibu. Tapi saya belum memanggil Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya memanggil dulu ya Pak ya Bu ya. Ibu-ibu saya ajak memanggil Rasulullah ya. Walaupun tadi sudah adik-adik yang ganteng-ganteng ini sudah memanggil-manggil Nabi, tapi tidak apalah ya Pak ya. Semangat ya. La tahzan innallaha ma'ana. Siapa yang sakit hari ini? Hah? Siapa yang sakit? Istri ya. Ya kita doakan sembuh ya. Keluarganya yang sedang ada yang sakit, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih. Allah pasti Maha Kuasa menyembuhkan saudara kami yang sakit. Baik. Ya Rabbi Salli ala Muhammad. Ya Rabbi Salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allah, itu kita memanggil Rasulullah. Hadirin sekalian yang sangat saya hormati, di dalam salawat itu antara lain ada wahai Allah, sholawat dan salam untuk Nabi dan untuk para sahabat. Dan juga ada wahai Allah, berikan kemuliaan untuk guru-guru kami. Itu. Coba itu lanjutannya apa itu nak? Setelah ya Rabbi balighul itu apa? Apa nak? Nggak hafal? Ya Rabbi warda ani sahaba. Ya Rabbi warda ani sulala. Ayo. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya, cukup. Nah, di situ ada ya Rabbi warda anil masyayikh. Ini luar biasa ini. Ini sholawat Nabi yang dibaca oleh semua orang di Indonesia ini. Ya Rabbi warda anil masyayikh. Ya Allah, rahmatilah guru-guru kami. Jadi kita tuh dididik untuk menjadi orang yang tidak hanya menghormati guru ketika mengajar kita, tetapi siapapun yang pernah mengajar ibu, jangan sampai di dalam sujud itu tidak mau mendoakan mereka. Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah saya bangga SMA 11 ini muridnya hormat semua kepada guru. Betul? Betul? Masya Allah, luar biasa. Saya bangga sekali. Tidak hanya itu ya. Ya alhamdulillah lah, kejadian di luar di sana yang ada guru apa itu? Ada siswa yang apa?
Iya itu di tempat yang jauh. Saya yakin tidak mungkin terjadi di tempat ini. Apa sebabnya? Di sini SMA 11 ini sudah ingin mewarnai seluruh sudut-sudut ruangan ini dengan sholawat Nabi dan Al-Quran. Maka pantaslah sekolah yang hebat ini, SMA 11 ini, saya tadi tanya prestasi-prestasinya, juara 2 lomba statistik tingkat nasional. Wow, tepuk tangan. Tes urutan ke-7 ujian nasional se-SMA negeri se-Surabaya. Oh, luar biasa. Ada lagi nih. Urutan ketiga jumlah siswa yang diterima di SNMPTN. Coba, urutan ketiga loh, se-Surabaya itu banyak loh. Ini coba, alhamdulillah. Jangan sombong, jangan sombong. Itu karena kerja keras saya, jangan bilang begitu. Itu karena kerja keras saya, dan karena itu doanya guru-guru saya, doanya ibundaku, doanya ayahandaku. Bapak-bapak yang hebat-hebat di sini tidak boleh berbicara ya karena kerja saya. Tidak, bapak-bapak ini hebat ini karena ibu bapak dulu itu menghisap air susunya ibunda, yang tidak pernah air susu itu yang tidak disertai doa. Ibu kita dulu sering kali ditanya, kok poso to Bu? Iya nak, ndongano awakmu meneh uripe cek enak. Masya Allah. Senajan gak iso cara Arab gitu, cara Jawa mantep. Timbang cara Arab tapi gak iso menghayati gitu. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, di situ ada sholawat yang berbunyi, ya Rabbi wardo anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Hadirin sekalian yang sangat saya hormati, di dalam Al-Quran yang baru kita khatamkan, apa nak anak-anak sekalian, ayat yang pertama kali ditulis di dalam Al-Quran, ayat apa bunyinya? Apa? Ayat apa bunyinya? Bagaimana ayat pertama yang ditulis dalam Al-Quran? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Perhatikan anak-anak sekalian, jangan sampai melakukan sesuatu tanpa bismillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tertawa. Mengapa Rasulullah tertawa? Gara-gara ada orang yang makan tanpa membaca bismillah. Nah, yang ditertawakan Nabi itu apa? Nabi melihat, kasihan orang ini ya, makan kok bersama setan. Jadi ternyata setiap sendok yang dimakan ini itu bersamaan persis dengan setan, karena tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Lalu orang ini baru ingat, orang itu baru ingat kok belum membaca bismillah. Lalu dia membaca bismillahi ala awwalihi wa akhirih. Bismillah dengan nyebut nama Allah untuk makanan yang sudah saya makan dan makanan yang belum saya makan. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Terus. Sudah? Ya. Mengapa anak-anak sekalian?
Rasulullah tersenyum ketika orang itu ingat belum membaca bismillah, lalu membaca bismillah. Mengapa Rasulullah tersenyum? Rasulullah melihat dengan matanya sendiri, setan itu kemudian memuntahkan seluruh yang dimakan itu. Maka anak-anak sekalian, ada juga doa dari Nabi. Ini perlu adik-adik sekalian membaca. Setiap adik-adik kumpul-kumpul sama teman, ya, kalau makan minum jangan lupa membaca ini. Siapa yang makan minum lalu di situ ada racunnya atau ada obat perangsangnya, kalau membaca ini maka racunnya tidak akan bereaksi dan juga obat-obat perangsang itu tidak akan berfungsi sama sekali. Saya yakin adik-adik sudah hafal semuanya. Tirukan saya. Bismillahilladzi la yadurru. Terus? Loh, berarti banyak yang belum hafal. Nanti anak-anak sekalian minta diajari ibu kepala sekolah. Ibu kepala sekolah sudah hafal itu. Saya tadi lihat di mejanya ada buku doa. Oh. Itu apa, Bu? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah. Kalau nama Allah saya sebut, tidak ada satupun di dunia dan di langit ini, bumi langit ini yang bisa membahayakan saya. Gitu tuh. Bismillah dengan nama Allah, la yadurru, tidak akan memberikan bahaya apa saja. Ma'afis sama wa ma'fil ard wa huwas samiul alim. Coba ulangi saya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ada anak siswa kita yang sudah hafal? Coba angkat tangan yang sudah hafal. Yang sudah hafal, yang baju merah, kerudung merah sini. Yang hafal sini, saya kasih buku. Saya kasih buku. Nah, yang baju merah, kerudung merah, silakan. Lari sedikit, lari. Lari, kamu itu lari. Lah gitu baru lari. Kita ini harus mengejar cita-cita itu dengan lari. Sini, naik sini. Sini. Alhamdulillah. Saya beri hadiah buku ini, ya. Ini ada, walaupun sudah hafal, tapi di sini ada doa, antara lain ada doa supaya ujian kita, otak kita itu mudah menghafal. Tirukan saya. Allahumma ya muallima Ibrahim alimna. Wahai Allah yang memberi kecerdasan kepada Nabi Ibrahim, berikan kami kecerdasan yang sama. Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna. Wahai Allah yang memberikan kecepatan pemahaman kepada Nabi Sulaiman, berikan kami kecepatan pemahaman yang sama. Lah ada di sini, ya. Tapi di sini ada doa yang tidak boleh dibaca, ya. Doa kumpul istri tidak boleh, ya. Tidak boleh. Tapi besok kalau sudah nikah saja enak dibuka, ya. Itu, ya. Alhamdulillah. Silakan dibawa. Tapi kamu duduk di sana saja. Duduk di sana saja. Di pojok sana. Lah, begitu. Alhamdulillah toh. Saya tanya, kamu kok bisa membaca itu diajari bapakmu? Diajari guru ngaji loh, sama bapak, luar biasa. Jadi bapak ibu sekalian, banyak anak-anak kita itu yang tahu banyak, bisa menghafal doa banyak, bukan karena orang tuanya wis sibuk gojek, sibuk dodolan macam-macam sampai nggak eling anaknya bisa apa. Tapi keluar dari sekolah ngajinya bagus, sholat duhanya tertib, luar biasa. Masa seperti ini anak tidak berdoa pada waktu sujud untuk gurunya? Itu kan anak tidak tahu terima kasih, Pak, ya. Tidak tahu terima kasih. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati. Sekarang saya lanjutkan.
Tadi soal kecerdasan, soal bismillah. Di dalam Al-Quran itu ada bismillahirrahmanirrahim. Allah maha pengasih. Saya tanya, siapa di dunia ini yang paling menyayangi kita di dalam keluarga? Siapa nomor satu? Siapa? Kasihan ya bapaknya ya. Nomor dua siapa? Nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Ya over, aku sak mulai ya. Nomor empat. Allah, terima kasih. Alhamdulillah. Tak pikir gak kau nanggep rek awak-awak Ndek. Bener, luar biasa. Coba anak-anakku sekalian, ibumu ini nak, waktu kamu kecil itu semalam kadang-kadang tidak tidur loh, menjaga kalau ada nyamuk sampai hinggap di badanmu nak, ibu ini bangkit mengejar nyamuk itu. Luar biasa toh. Ibumu ini nak, kalau ada acara itu, kalau ada makanan nak, itu tidak dimakan, itu bawa tisu dibungkus nak. Ayo sing guyu ngaku kabeh iki. Bener Bu? Bungkus terus dilebokno ngene. Kanggo apa Bu? Senengane anakku. Loh. Coba. Luar biasa. Tetapi Allah berfirman dalam Al-Quran, Arhamur Rahimin, tidak ada manusia yang bisa menyayangi seperti Allah. Tidak ada Tuhan yang bisa menyayangi seperti Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bisa menandingi sayangnya Allah. Sayangnya ibu seperti itu kecil dibanding sayangnya Allah kepada manusia. Anak-anak sekalian, berbesar hatilah. Jangan berkecil hati. Tidak mungkin Allah meninggalkan adik-adik sekalian ujian tanpa ditolong Allah. Apakah anak-anak yang sudah sholat duha di sini, sudah membaca Al-Quran, sudah hormat pada orang tua, apakah orang seperti itu tidak pantas ditolong Allah? Saya yakin pantas ditolong Allah. Optimislah anak-anak sekalian. Nah, dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, itu dibaca kapan? Setiap hari dibaca, minimal sehari berapa kali? 5 kali. Kalau 5 kali berarti rakaat keduanya enggak baca bismillah ini ya. Itu berarti anak-anak sekalian, kita ini menyayangi orang itu jangan hanya nunggu Februari. Lalu menyayangi orang kok menunggu Februari. Subhanallah, Islam memberikan konsep tiada menit lewat tanpa kita memberikan kasih kepada seluruh manusia. Orang yang kemudian diceritakan dalam sejarah hanya karena sayang kepada anjing saja itu masuk surga, apalagi menyayangi orang lain. Dan itu sayang kita, jangan menunggu setiap saat. Hadirin sekalian, saya sampaikan ini karena ada anak-anak kita ini yang kadang-kadang tidak mengerti, kemudian ikut acara A, acara B, acara C dan seterusnya, yang tidak mengerti bahwa itu tidak cocok dengan hukum-hukum dan aturan-aturan Islam. Saya yakin di SMA 11 ini tidak ada yang seperti itu. Kalau ada Bunda, Ibu Kepala Sekolah yang seperti itu, saya kira harus diberi sanksi. Tidak layak itu ada di sekolah yang di sini ada pendidikan agama. Adik-adik sekalian yang sangat saya hormati, sebagai penutup ceramah, sudah kan? Sudah waktunya ditutup kan? Saya ingin memberi semangat lagi pada anak-anak yang mau ujian ini. Saya ingin mengajarkan ini anak sekalian.
Saya tidak tahu buku ini nanti saya hadiahkan siapa. Sebentar. Ya. Pokoknya gini, yang bisa menjelaskan makna-makna surat Al-Fatihah dengan bahasa Inggris di depan sini. Loh, saya dengar kata sini lomba juara berapa itu bahasa Inggris? Hah? Lah ya juara 2. Adik-adik sekalian, ini buku yang akan saya jelaskan sedikit untuk menutup acara ini. Buku ini judulnya Sukses Belajar Melalui Terapi Sholat. Di sini di bawahnya wudhu yang memberikan inspirasi dan sholat yang bisa menguatkan motivasi. Nah, ini adik-adik sekalian, ini baru bulan April yang lalu, April atau Juni ya, saya lupa. Ini saya ajarkan di anak-anak sekolah di Colorado di Amerika Serikat. Ya, di Colorado Amerika Serikat saya mengajar ini di beberapa negara, di Colorado, kemudian di Montreal, kemudian di Ottawa, kemudian di Las Vegas, di beberapa tempat. Saya ingin meyakinkan anak-anak yang sering kali berwudu ini bisa sukses sekolahnya. Mau saya ceritakan isinya? Mau? Alhamdulillah. Oke, tenang ya. Ibu panas? Hah? Adik-adik panas? Apa awakmu dhewe sing panas, Saya juga panas podo ya. Tidak ada AC-nya ini. Baik. Anak-anak sekalian, coba sekarang ketika anak-anak berwudu ya. Sekarang saya juga tidak hanya ngajari anak-anak loh. Ibu-ibu silakan loh ya. Alhamdulillah. Ketika kita mengusap tangan ya, kita wudhu kan apa? Muka dulu ya. Iya, muka dulu ya. Coba ketika kita membasuh muka, katakan di dalam hati. Oke? Katakan di dalam. Oke, sekarang anggap saja kita wudhu. Ini kita harus menanamkan inspirasi. Ulangi saya. Wahai Allah, saya yakin muka saya ini akan menyenangkan setiap orang. Wah, itu penting. Jangan punya muka gantengnya sing ganteng, tapi kok menjengkelkan. Tuh, ayu tapi kok wajahnya kok iku kudu nang WC kok enggak kan jelas. Alhamdulillah ya. Baik, kemudian membasuh tangan. Tangan mana dulu? Waktu membasuh tangan katakan seperti ini. Wahai Allah, saya yakin Allah pasti menjadikan tangan saya ini menghasilkan karya besar yang akan membanggakan orang tuaku. Nah, itu bisa diganti. Ya Allah, dengan wudhu yang tangan yang saya basuh ini, saya yakin nanti bisa mengerjakan soal itu enteng. Ini namanya wudhu yang inspiratif. Adik-adik sekalian, ini apa ini? Ini apa? Sekarang coba, ini bisa terbang apa tidak? Bisa terbang apa enggak? Mana udah mengada-ada ini. Bisa terbang apa tidak? Bisa toh? Coba sekarang lihat. Lah, adik-adik sekalian ini sebenarnya kalau hanya mengandalkan potensi adik-adik
ini tidak bisa terbang, tapi kalau dilemparkan Allah bisa terbang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bisa ke langit ke Sidratil Muntaha yang tertinggi kalau Rasulullah berangkat sendiri. Tapi karena pulpen ini kemudian diberi mesin oleh kita semuanya, kemudian bisa jalan. Mobil itu kalau nggak ada mesinnya nggak jalan, diberi power oleh Allah bisa terbang. Nah, wudhu kita, tangan kita ini jangan mengerjakan soal sendirian. Coba, jangan mengerjakan soal ujian sendirian. Ayo, sekali lagi. Tapi terus no. Apa? Kerjasama, utawa njaluk ulangi gurumu ngono ya. Enggak, jangan kerjakan soal ujian sendirian, kerjakan bersama Allah. Maka tangan yang biasa ini nanti akan menjadi tangan yang super karena ada energi Allah yang kita salurkan melalui wudhu tadi itu. Coba sekarang mengusap kepala, ayo. Wahai Allah, ayo. Saya yakin Allah memberi kecerdasan saya dan melahirkan ide-ide besar yang mewarnai dunia. Masya Allah, luar biasa. Ayo adik-adik yang wudhunya yang seperti kemarin dirubah, masih ada yang wudhu begini? Ada enggak begitu? Ini di buku ini sudah saya terangkan semuanya, ada gambar-gambarnya. Seret. Coba. Sekarang coba membasuh kaki, ayo. Membasuh kaki, ulangi saya, wahai Allah. Saya yakin dengan kaki yang dibasuh dengan air wudhu ini menghasilkan langkah-langkah besar untuk menuju kesuksesan. Nah, mantap. Jadi kakinya ini dicuci dengan air wudhu supaya langkahnya ini adalah langkah yang tidak main-main. Ini namanya wudhu yang inspiratif, melahirkan inspirasi baru. Selama ini kita wudhu kan, setelah wudhu wes ya apa rasanya, seger. Tidak sampai melahirkan kekuatan-kekuatan baru. Ayo, siapa yang bisa ke sini bisa menerjemahkan Fatihah dengan bahasa Inggris? Saya kasih buku ini. Wes guru-guru nih, gak apa-apa sini. Ayo. Wes gak apa-apa, guru kepala sekolah gak apa-apa. Pak Kapolsek monggo kalau bisa. Okay, anyone can translate this Fatihah into English? Okay, just raise your hand and come to the stage. You know that I explained about the inspirational wudu and motivational prayer, and I hope that all of you, that Allah will give you easiness to achieve your goals. Apa gue mau, Ayo, nggak ada? Kalau tidak ada berarti saya serahkan ibu kepala sekolah saja. Saya minta ibu kepala sekolah ke depan, kita berikan support. Nah, ini ibu, kita doakan ibu kepala sekolah ini sukses memimpin sekolah ini ya. Siapa yang ingin menjadi kepala sekolah nanti, angkat tangan. Oh, siapa? Oke, tidak apa-apa atau tidak apa-apa, bagus. Itu namanya regenerasi. Siapa yang tidak ingin menjadi ibu kepala sekolah? Yang tidak ingin menjadi kepala sekolah, angkat tangan.
Iya. Tidak ingin toh? Ya betul. Yang ingin ya betul, yang tidak ingin juga betul. Saya tidak ingin menjadi kepala sekolah, tapi saya ingin menjadi menteri pendidikan. Gitu toh. Jadi jangan tergesa-gesa dulu nyalakan, gitu toh. Ini Bu, ini yang saya jelaskan tadi. Ini yang terapi sholat bahagia. Saya yakin ibu bapak sekarang sudah. Ini tidak ada artinya apa-apa Bu, tetapi ini saya memberikan inspirasi besar untuk Bunda, memberikan motivasi besar, dan saya yakin ibu akan menjadi kepala sekolah terbaik se-Asia Tenggara. Moga Bun, sekarang kembali tempat. Moga. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, walaupun udara panas, tetapi kalau ada yang mau bertanya silakan. Yang ada pertanyaan silakan, ada yang mengajukan pertanyaan silakan, yang menyangkut yang saya jelaskan ini. Silakan. Kalau ada yang bertanya silakan. Ada? Tidak ada? Subhanallah ibu-ibu sekalian, saya senang sekali ibu-ibu bersemangat. Saya senang sekali bapak-bapak ini bersemangat luar biasa. Dan perlu dicatat tadi saya katakan, if you have nothing to give, jika kamu tidak memiliki sesuatu untuk diberikan, berikan yang paling mahal untuk masa depannya, yaitu semangat. Ya, jangan membuat orang itu down. Guru-guru tidak boleh kata per kata itu melahirkan keputusasaan anak-anak kita. Ya, tidak boleh. Orang tua tidak boleh memberikan mengucapkan sesuatu atau melakukan apa-apa yang membuat orang itu tidak punya harapan. Tetapi jadilah orang yang memberikan penyemangat, dan ceramah hari ini adalah ceramah yang saya inginkan untuk memberikan semangat baru. Ada pertanyaan? Silakan. Ya Bu, silakan Bu. Tidak apa-apa, saya dengar. Apa Bu? Doa yang akan dibaca, doa tahajud, intinya begini ya Bu ya. Dengarkan, kalau tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya ya. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Oh Allah, all praises and thanks belong to you. You are the giver of light to the heavens and the earth and all who are in them. Wah, gitu. Ya Allah, Engkau ini Tuhan yang memberi cahaya di langit dan di bumi. Saya yakin Engkau juga menyinari saya. Walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Engkau itu Tuhan yang merawat seluruh alam semesta dan orang-orang yang di antara langit dan bumi termasuk saya. Oh, coba perhatikan tuh. Walakal hamdu antal haqqu wa wa'duka haqq wa qauluka haqqun wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq. Wahai Allah, saya yakin benar Engkau itu Tuhan saya yang benar. Engkau tidak pernah menyalahi janjimu yang Kau sebut di dalam Al-Quran. Saya percaya betul suatu saat saya harus mati dan saya harus bangkit menghadapmu. Ya Allah, Allahumma laka aslamtu wa alaika tawakkaltu. Wahai Allah, kepadamulah saya menunduk untuk taat kepadamu. Wa alaika tawakkaltu. Ya Allah, aku sekarang menyerahkan beban yang di pundakku ini, aku serahkan di pundakmu. Ya tahu Bu, seperti lagu Put Your Worries in My Pocket itu ya. Letakkan seluruh kekhawatiranmu di saku saya, toh itu. Maka saya berkata, ya Allah, izinkan aku bersandar manja di pundakmu. Ya Allah, saya menggantungkan seluruh masa depan anak saya dan saya sendiri hanya di tanganmu, sebab seluruh masalah itu ada dalam genggamanmu. Dan seterusnya itu doa Bu ya. Itu ada di buku tadi yang saya hadiahkan untuk Ananda tadi itu ya. Silakan di copy saja, tak apa-apa Bu ya. Sudah Bu ya? Ada lagi silakan. Ya Bapak silakan. Monggo Bapak. Ya Pak. Contohnya
Ya Allah, saya minta gini, batal, ralat gitu maksudnya. Oke, saya paham. Betul. Terima kasih Bu, Pak ya, bagus. Saya mohon maaf tadi itu mau saya bawa buku banyak, tapi saya karena berangkat dari kampus, biasanya saya bagi-bagikan buku-buku saya. Ini ada pertanyaan, seringkali kita ini berdoa, tiba-tiba kok begini, apa ya mungkin ya? Apa ya mungkin ya? Bapak tahu, Bapak sudah tahu bahwa apa ya mungkin ya, kata-kata itu menjadi kunci untuk pantas ditolaknya doa itu. Di buku 60 menit terapi sholat bahagia juga saya katakan, doa orang akan diterima Allah selama tidak terlintas dalam hatinya, saya sudah berdoa kok belum dikabulkan. Itu tidak boleh, itu menjadi penyebab ditolaknya doa. Makanya Bapak, lihat struktur doa saya tadi, saya yakin engkau pasti redaksi ini membantu untuk supaya tidak goncangan tadi. Yakin saja. Mudah-mudahan seluruh doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Shiratal ladzina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrik. Ya Allah, bantulah kami, orang tua kami, anak-anak kami semuanya ya Allah, untuk menjadi orang yang selalu ingat kepadamu. Jangan sampai kami hanya ingat Engkau di dalam masjid, lalu di luar masjid kami melupakanmu. Wa syukrika, jadikan kami orang yang pandai menghargai nikmat-Mu. Jadikan kami orang yang pandai menghargai siapapun yang pernah membantu kami. Jadikan kami orang yang pandai berterima kasih kepada siapapun. Wa husni ibadatik, jadikan seluruh yang hadir di tempat ini ada saja setiap hari akhlak yang disempurnakan. Selalu ada ibadah yang ditingkatkan, semakin meningkatkan kualitas sholat dan zikir kami. Allahumma la tada'lana dzamban illa ghafartah. Wahai Allah, hambamu yang sekarang sedang memperingati khataman Al-Quran ini, jujur menunduk kepala di hadapanmu. Kami malu ya Allah untuk mengakui bahwa kami ini tidak punya apa-apa kecuali dosa. Tetapi kami yakin Kau pasti maha pemurah untuk mengampuni dosa-dosa kami. Wala hamman illa farrajtah. Siapapun yang lagi cemas, yang susah karena masa lalu, atau cemas untuk menghadapi keadaan yang akan datang di antara kami, Engkaulah yang pasti maha kuasa untuk menghilangkan kecemasan kami. Wala saqaman illa syafaitah. Siapapun yang sakit di antara kami atau keluarga kami yang jauh, atau siapapun di dunia ini yang sakit, beragama Islam ataupun tidak, Engkaulah yang maha kuasa menyembuhkannya. Wahai Allah, Engkau telah menunjukkan kekuasaan-Mu menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam, maka tentu Engkau maha kuasa menyembuhkan penyakit kami. Wahai Allah, kami membaca doa kesembuhan yang dibaca oleh malaikat-Mu, malaikat Jibril, ketika menyembuhkan Rasulullah SAW yang sakit. Dan kami mohon dengan doa ini Engkau sembuhkan juga seluruh hamba-Mu yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhik wa min kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allah yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hajatan illa qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah, guru-guru di sini, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, orang tuanya anak-anak kami dan anak-anak kami memiliki daftar keinginan yang banyak. Ya Allah, jika di antara keinginan-keinginan itu memang baik menurut pandangan-Mu, maka kabulkanlah apa yang menjadi keinginan kami. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta idza syi'ta taj'alul huzna su'ba sahla. Wahai Allah, sungguh kami percaya tidak ada yang berat di dunia ini jika Engkau datang untuk meringankannya.
Tidak ada yang sulit di dunia ini, sama sekali tidak ada. Jika engkau datang dengan kasih-Mu untuk memudahkannya. Wahai Allah, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Jika engkau datang dan berkata kun fayakun, maka pasti sesuatu yang kelihatannya mustahil itu akan menjadi kenyataan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Jauhkan kami dari guru, dari tenaga kependidikan, dari orang tua, dari siswa yang terhinggapi malas. Ya Allah, hapuskanlah sifat malas pada kami. Wahai Allah, bantulah kami untuk menghilangkan malas kami. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan pasangan hidup kami, jadikan orang tuanya anak-anak kami ini menjadi pasangan hidup yang paling bahagia di dunia. Lalu jadikan keturunan mereka ini menjadi orang-orang yang menjadi pemimpin, bukan hanya memimpin orang biasa. Waj'alna lil muttaqina imama, tapi menjadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana. Ya Allah, bantulah kami dengan kasih-Mu untuk kami dan anak-anak kami untuk menjalankan yang baik, dan bantulah kami untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa menurut agama tapi tidak produktif, tidak menghasilkan apa-apa dan sia-sia. Ya Allah, jadikan sesuatu yang dosa, mungkin narkoba, mungkin tawuran, mungkin apa saja yang jelek-jelek itu, jadikan itu menjijikkan di mata kami, dan jadikan yang baik-baik itu terlihat indah dalam pandangan kami. Allahumma innaka qulta fil Qur'anil azim, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Oh Allah, Engkau berfirman dalam Al-Quran dan firman-Mu pasti benar, pasti janji-Mu tidak akan Kau tepati. Engkau berfirman, Engkau berjanji akan memberi rizki setiap orang. Maka berikan rizki yang banyak untuk saudara-saudara kami yang ada di sini, supaya bisa melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang tertinggi. Ya Allah, mudahkan sekolahnya, mudahkan untuk sekolah lanjutannya, mudahkan untuk lulusnya, lalu berikan pekerjaannya